Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caroline Putri Kencana dengan NRP 5026211185 akan mempresentasikan hasil Final Report Internship Program by MSIP Batch 7 di PT Telkom Indonesia Persero Tbk sebagai Data Processing and Visualization Intern. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Menurut Undang-Undang, pendirian PN Telekomunikasi bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dalam kerangka ekonomi terpimpin dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat serta menciptakan ketentraman dan ketenangan kerja di perusahaan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Berdasarkan annual report PT Telkom pada tahun 2023, PT Telkom memiliki beberapa segmentasi produk and customer. Yang pertama adalah segmen consumer, yaitu terkait dengan layanan fixed voice, fixed broadband, IPTV, dan digital. Selanjutnya adalah segmen mobile, yaitu terkait dengan layanan legacy seluler, baik itu voice maupun SMS, mobile broadband, dan layanan mobile digital mencakup IoT, big data, layanan keuangan, video on demand, music, permainan, dan iklan digital. Selanjutnya yaitu segmen enterprise, yaitu mencakup layanan ICT dan platform terkait dengan konektivitas, layanan IT and cloud, outsourcing, perangkat, satelit, layanan digital mencakup layanan e-health dan manajemen ATM. Selanjutnya yaitu wholesale and international business, yaitu terkait dengan layanan domestik dan international wholesale traffic, network and digital platform and service, tower, data center, managed infrastructure, and network. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah segmen lain-lain, yaitu terkait dengan layanan digital seperti platform digital, konten digital, e-commerce for B2B, and property management. Berikut merupakan struktur organisasi. Tempat saya magang yaitu berada di bawah Direktorat Wholesale and International Service, di bawah arahan dari AVP Product and Service Wholesale Legacy, Subdirektorat Wholesale Product and Service, Direktorat Wholesale and International Service atau WINS. Di sini, pada unit ini, bertanggung jawab atas produk-produk legacy, yaitu terkait dengan voice dan SMS A2P, baik itu domestik maupun internasional. Berikut merupakan apa saja yang telah saya lakukan selama saya melakukan magang di PT Telkom Indonesia. Pada periode pertama, saya melakukan eksplorasi produk-produk Telkom, data existing, dan dashboard existing. Selanjutnya adalah eksplorasi mekanisme embedding Power BI dashboard ke dalam platform web, lalu menyiapkan akun untuk bisa masuk ke dalam internal environment Telkom. Selanjutnya, penugasan yang kami lakukan adalah terkait dengan QC SQL syntax, termasuk dengan optimasi query-nya, melakukan handling duplikasi data, perhitungan simulasi roundup, dan membuat summary dokumen dari konsultan Telkom. Berikut merupakan output dari pengerjaan tugas selama magang periode pertama, yaitu terkait dengan simulasi roundup, pembuatan summary dari konsultan Telkom, dan handling duplikasi data. Selanjutnya, pada periode kedua, kami melanjutkan eksplorasi struktur data SMS E2P internasional, baik itu dari level 0 hingga level 3, yang dilanjutkan dengan pembuatan tabel post-process di WINS-DB. Selanjutnya, kami berkesempatan untuk bisa mengerjakan rolling marketing plan di kuartal 3, memprovide data ke konsultan Telkom, mengikuti beberapa meeting internal, melakukan processing, forecasting, and analyzing data untuk evaluasi performance dan membentuk strategi ke depannya, melakukan eksplorasi terkait otomasi mekanisme incremental auto refresh pada Power BI yang telah connected dengan server WINS-DB, dan membentuk dokumentasi pembuatan tabel L0 hingga L3 sebagai arsip dokumentasi proses. Selanjutnya, kami juga melakukan koordinasi bersama divisi IT terkait mekanisme pembuatan fitur upload data pada web dashboard. Dan berikut merupakan output dari periode kedua terkait dengan dashboard Power BI, rolling marketing plan, dan lain-lain. Pada periode ketiga, kami melakukan eksplorasi algoritma yang ada pada dashboard existing Power BI. Selanjutnya, kami juga membuat dashboard voice domestic incoming, voice domestic outgoing, voice domestic transit, dan voice international outgoing di platform Tableau secara live connect to database WINS-DB. Selanjutnya, kami juga membentuk dokumentasi pembuatan mekanisme fitur upload, edit, delete, and download pada tabel SMS E2P internasional yang ada di dalam website DASVA. Selanjutnya, kami juga berkoordinasi bersama di IT terkait pembuatan mekanisme pengiriman notifikasi update SMS E2P internasional via Microsoft Teams secara in-person oleh bot.
Dan berikut merupakan output dari periode ketiga, yaitu terkait dengan pembuatan beberapa dashboard, pembuatan beberapa fitur seperti upload, edit, download, dan delete yang kami kembangkan di web Dashva, dan melakukan drafting pertama pengiriman notifikasi performance dari SMS E2P internasional melalui Microsoft Teams. Selanjutnya, di periode terakhir, kami melanjutkan pembuatan dashboard Voice International Outgoing, dashboard Voice International Outgoing Special Request, and dashboard Voice International Incoming di platform Tableau secara live connect to database, melakukan embedding seluruh dashboard yang telah terdevelop ke dalam Dashva, dan melakukan workshop eksplorasi Web Smart Analytics untuk melakukan setting up scheduling auto-refresh data. Selanjutnya, kami membentuk dokumentasi alur setup scheduling auto-refresh and embedding dashboard to web Dashva, melakukan QC fitur yang telah kami buat di web Dashva, melakukan quality assurance pada data, sekaligus memaintain data tersebut. Dan selanjutnya mengikuti beberapa rapat internal as an additional supporting task, dan koordinasi dengan divisi IT terkait pengembangan mekanisme pengiriman notifikasi update SMS E2P internasional via Microsoft Teams secara in-person oleh bot untuk keperluan manajemen. Berikut merupakan output hasil pengerjaan magang di periode 4 ini, yaitu terkait dengan pembuatan fitur upload data di web Dashva, pembuatan beberapa dashboard, dan pengembangan notifikasi di Microsoft Teams. Selanjutnya, berikut adalah sistem flow yang telah kami kembangkan selama kami magang di PT Telkom terkait dengan proyek data visualisasi dan data processing, yaitu terkait yang pertama adalah dari database yang ada di Direktorat WINSDB. Kami melakukan ekstraksi data yang akan disimpan di platform Smart Analytics atau di sini yang berguna sebagai Tableau server. Di dalam Tableau server ini, kami men-setup scheduling auto refresh-nya, dan data tersebut kami gunakan untuk mendevelop sebuah dashboard ke dalam Tableau desktop. Setelah dashboard tersebut terdevelop, maka akan kami export dashboard tersebut ke dalam Tableau server, dan nantinya akan kami generate embedding code-nya dan kami embed ke platform Dashva ini atau wholesale-legacy.telkom.co.id. Gunanya kita membuat platform ini adalah akan dikonsumsi oleh manajemen dan untuk melakukan reporting. Selanjutnya adalah sistem flow terkait dengan proyek pembuatan mekanisme pengiriman notifikasi via Microsoft Teams, yaitu yang pertama, pada website Dashva atau wholesale-legacy.telkom.co.id ini terdapat fitur upload, edit, delete yang telah kami kembangkan. Nah, di sini dalam platform tersebut akan bisa nge-show data yang ada di database WINSDB dan melakukan penambahan, atau kami mau mendownload atau mau membuat editing ataupun delete. Nah, di dalam database tersebut kami melakukan post-process yang nantinya hasil post-process tersebut akan dikirimkan notifikasinya melalui Microsoft Teams ya untuk keperluan manajemen. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dalam pelaksanaan magang ini yaitu pertama terkait dengan pelaksanaan program. Yang pertama yaitu program magang ini berlangsung dengan sangat baik dan berhasil memberikan gambaran terkait kehidupan dan lingkungan kerja profesional. Seluruh pihak dari PT Telkom Indonesia telah memberikan support secara menyeluruh kepada mahasiswa. Mentor membantu troubleshooting, mendorong mahasiswa untuk bisa berpartisipasi aktif dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa mengambil keputusan dalam proyek. Selanjutnya, DPP tetap memantau mahasiswa secara rutin dan memberikan informasi terkait pelaksanaan program MSIB Batch 7. Dan yang terakhir, program magang berhasil membantu mahasiswa untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mempersiapkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang kedua, terkait dengan penugasan, yaitu penugasan yang diberikan sesuai dengan keterampilan tercantum dalam persyaratan pada lowongan yang dibuka. Tugas yang diberikan dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuannya sekaligus mempelajari hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Penugasan yang diberikan dirancang untuk bisa dikerjakan secara berkolaborasi sehingga mahasiswa dapat berlatih untuk bisa memanage timnya dan melatih skill teamworknya. Selanjutnya, penugasan juga dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap proses kerja di dunia profesional. Saran yang dapat kami berikan terhadap program ini yaitu terkait dengan keberlanjutan program. Dengan melihat manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa atau peserta magang, diharapkan program magang yang ada di PT Telkom Indonesia dapat terus dilanjutkan dikembangkan. Selanjutnya, terkait dengan kesempatan networking, yaitu diharapkan perusahaan dapat memberikan kesempatan bagi para mahasiswa atau peserta magang untuk bisa bertemu dengan berbagai tingkat manajemen atau dengan menghadiri berbagai event perusahaan sehingga dapat memperluas networking di dunia profesional. Berikut adalah hasil final report internship program di PT Telkom Indonesia program MSIB Batch 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.